Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Dwi Puspa dari kelas pendidikan Biologi 1 akan menampilkan video praktik pembelajaran mikro sebagai nilai ujian akhir semester. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua berdasarkan RPP pada materi sistem hormon kelas 11 SMA atau MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian dahulu. Pertama, Fitri. Hadir, Bu. Indri. Saya, Ibu. Farel. Hadir. Tia. Hadir. Abdul. Hadir. Rizka. Saya, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Di minggu kemarin Ibu kan memberi tugas kepada kalian, jadi silakan dikumpul. Nah, Ibu, tugasnya Ibu. Baiklah, sebelum belajar, silakan kalian membuat kelompok menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Sudah? Sudah, Ibu. Di pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan letak kelenjar-kelenjar. Ada yang masih ingat? Masih, Ibu. Ibu mau tanya, di mana letak kelenjar tiroid dan kelenjar kelamin? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Saya, Ibu. Ya, silakan Indri. Baik, Ibu. Saya Indri, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab. Nah, untuk kelenjar tiroid itu terletak di daerah leher, tepatnya di bawah jakun, Ibu. Nah, sedangkan kelenjar kelamin pada kelamin pria terletak di testis. Nah, sedangkan pada wanita itu terletak di ovarium. Bagus, benar ya jawabannya. Tepuk tangan. Jadi, hari ini Ibu akan menjelaskan fungsi dari kelenjar-kelenjar pada sistem hormon dan hormon apa saja yang dihasilkan dari kelenjar tersebut. Dan juga, Ibu akan menjelaskan kelainan dan penyakit apa saja yang dapat terjadi pada sistem hormon manusia. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan fungsi dari kelenjar hormon berdasarkan strukturnya. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama yaitu kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari ini terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Walau kecil, kelenjar pituitari ini dijuluki kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Beberapa hormon yang dihasilkan dari kelenjar pituitari, yang pertama itu hormon pertumbuhan atau yang disebut dengan hormon GH, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. Yang kedua yaitu hormon prolaktin, yaitu berfungsi mengaktifasi atau mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Yang ketiga yaitu hormon antidiuterik, yaitu berfungsi untuk membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Selanjutnya yaitu kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian organ dari otak yang mempunyai fungsi yang sangat vital. Bisa dilihat di gambar. Hipotalamus itu terletak di batang otak, tepatnya di diencephalon. Hipotalamus ini mengatur kerja sistem endokrin dan mengatur sintesis dan sekresi hormon-hormon hipofisis. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid atau disebut dengan kelenjar gondok. Kelenjar ini letaknya di area leher, tepatnya di bawah jakun. Seperti lihat di gambar. Kelenjar tiroid ini berfungsi memproduksi hormon tiroksin yang mana hormon ini tugasnya untuk mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar pineal. Jika kelenjar pituitari tadi letaknya di bagian bawah otak, maka kelenjar pineal itu terletak di bagian tengah otak. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang fungsinya untuk memproduksi hormon melatonin.
Hormon melatonin inilah yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid atau yang disebut dengan kelenjar anak gondok. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid ini mempunyai sepasang kelenjar paratiroid, sehingga berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan ialah hormon PTH atau parathormon yang berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfat dan mengendalikan pembentukan tulang. Selanjutnya yaitu kelenjar timus atau disebut dengan kelenjar kacang. Hormon ini dihasilkan selama masa pertumbuhan sampai dengan masa pubertas. Setelah melewati masa pubertas, secara perlahan hormon ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Letak hormon ini yaitu pada tulang dada dan berfungsi untuk mengatur proses pertumbuhan, kekebalan tubuh atau imunitas setelah kelahiran dan memacu pertumbuhan dan pematangan sel limfosit yang menghasilkan T-sel. Kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar Langerhans. Kelenjar ini terletak pada pankreas dan menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah dan mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikolisis. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kelenjar kelamin pria dan wanita. Pada kelenjar kelamin pria terletak di testis. Hormon yang dihasilkan adalah hormon testosteron yang berfungsi untuk mengatur ciri kelamin sekunder dan mempertahankan proses spermatogenesis. Yang selanjutnya yaitu kelenjar kelamin wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen yang berfungsi memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Progesteron berfungsi mempersiapkan masa kehamilan dengan menebalkan dinding uterus dan menjaga kelenjar susu dalam menghasilkan air susu, dan relaksin yang berfungsi membantu proses persalinan dalam kontraksi otot. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang kelainan atau penyakit pada sistem hormon manusia. Yang pertama yaitu diabetes mellitus atau yang disingkat dengan DM. Diabetes mellitus yang terjadi jika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup dan tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia secara optimal. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menunjukkan video tentang penjelasan diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? Normally, after we eat or drink, our body will break down sugars from our food and use them for energy in our cells. To accomplish this, our pancreas needs to produce a hormone called insulin. Insulin is what facilitates the process of pulling sugar from the blood and putting it in the cells for use or energy. Diabetes mellitus occurs when insulin production is deficient. This results in a high level of blood sugar in the body. Without insulin in our body, glucose cannot enter the body's cells and is excreted through urine, which results in its loss. An increase in blood glucose concentration leads to loss of water in cells via osmosis to blood. To understand what happens in a diabetes patient, we need to understand what happens in the normal mechanism. Whenever the blood glucose level increases, the pancreas responds by secreting insulin. Insulin has 2 functions here. It converts glucose to glycogen and increases the metabolism of glucose in cells. This is how the glucose levels fall and the blood sugar level goes back to normal. The pancreas will secrete less insulin when the blood sugar level is low. It decreases the glucose metabolism and gives the chance for sugar level to increase and return the blood sugar level to normal. People with diabetes are having problems in their pancreas. It produces inefficient insulin, or none at all, halting its effectiveness to process of glucose. This causes blood sugar level to arise from the lack of glucose metabolism. Meanwhile, the rest of the cells are in need of the energy, but are not supplied any. The cell's deprivation leads to wide problems in nearly every major body system. Penyakit selanjutnya yaitu akromegali atau gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih, terutama pada bagian tangan dan kaki. Penyakit ini
biasanya disebabkan oleh tumor, dan yang rentan terkena penyakit ini biasanya orang dewasa yang setengah baya. Yang selanjutnya yaitu penyakit Addison, yaitu penyakit yang ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Selanjutnya yaitu penyakit hipertiroidisme, adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif atau yang terlalu banyak memproduksi hormon tiroksin. Selanjutnya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Apa yang belum dimengerti, silakan ditanyakan kepada ibu. Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan kepada anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Fitri. Saya Fitri dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apa yang terjadi jika hormon estrogen tidak seimbang, Bu? Terima kasih. Baiklah, ibu akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika hormon estrogen itu tidak seimbang? Jawabannya, siklus haid menjadi tidak teratur. Yang kedua, yaitu nyeri menstruasi yang berlebihan. Selanjutnya, keputihan terus-menerus lebih dari 1 minggu dan akan mengalami gangguan pada kesuburan. Bagaimana? Apa sudah bisa dimengerti? Ya, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baiklah, untuk yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menutup pertemuan pada hari ini. Baiklah, sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi tadi, silakan pelajari lagi di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.